sistem untuk seleksi ASN ini masih menggunakan format yang sama, walaupun di dalamnya kami terus sempurnakan, baik teknologinya maupun tata caranya, sehingga kami bisa mendapatkan jaminan bahwa yang diterima adalah yang betul-betul berkualitas. Dan transparansi serta akuntabilitasnya dapat kami sampaikan kepada publik bahwa penerimaan CPNS itu bebas dari KKN. Kemudian beberapa fitur yang kami perbaiki. Jadi sekarang ini kami hanya membutuhkan satu portal untuk memudahkan peserta melihat formasi-formasi yang ada di CPNS ataupun P3K. Jadi mereka bisa memilih di sana, misalnya saya seorang sarjana teknik, apakah ada formasi sarjana teknik yang terbuka dan di mana? Sebelumnya satu-satu, Pak. Nah sekarang ini karena sudah terintegrasi, dia bisa melihatnya dari satu portal saja di BKN untuk bisa memilih formasi jabatan mana yang akan didaftarkan. Yang lain-lain transparansinya tetap kami buka. Sejak tahun lalu pengumuman tidak lagi kami buka monitornya di tempat tes karena ada masalah protokol kesehatan. Sebagai gantinya kami membuka pengumuman itu melalui YouTube. Jadi itu bisa dilihat di seluruh dunia dan bisa direkam. Jadi ini lebih meningkatkan transparansi dari proses pengumuman hasil ujian SKD dan SKB. Berikutnya. Nah, kemudian untuk integrasi data, kami bekerja sama dengan Kementerian Dukcapil untuk mendapatkan akses data nomor induk kepegawaian. Karena yang mendaftar harus memiliki NIK. Dan untuk bisa mengkonfirmasi kebenaran NIK itu, kami menggunakan data Dukcapil. Jadi kami tidak menciptakan sendiri. Nah, yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari sertifikat ijazahnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini kami memiliki akses ke Dirjen Dikti untuk mengakses database ijazah. Jadi kalau itu ada di dalam database, itu berarti benar adanya. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini kami juga sudah mendapatkan akses untuk bisa mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Kalaupun daerahnya masih meminta untuk bahan yang diupload, tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup untuk dengan mengakses database di Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi apakah dokumen itu benar atau tidak. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang akan menseleksi secara administrasi, dan juga akan memudahkan bagi peserta untuk tidak terlalu banyak mengupload dokumen. Berikutnya, untuk pendaftaran, biasanya kami membuka pendaftaran itu pada sekitar bulan September, Oktober, atau Agustus, September, dalam keadaan normal. Tapi untuk tahun ini, kami berharap pada bulan April sudah bisa dimulai pendaftaran, terutama untuk sekolah kedinasan. Karena apa? Karena kami tidak ingin itu disatukan agar protokol kesehatan bisa terjaga. Karena kalau terlalu banyak, ini agak sulit untuk menjaga protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua, juga karena teknologi yang kami miliki sudah bisa untuk melakukan proses itu dengan cepat sejauh jumlah komputernya memadai. Nanti itu akan kami jelaskan berikutnya. Tapi ini sementara ini dari si April kami sudah siap. Nanti akan menunggu formasi yang disampaikan oleh Pak Menpan secara resmi kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaiannya. Untuk PPK bekerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, kami berharap Mei dan Juni ini sudah bisa dimulai tahapan pelaksanaannya. Nah, khusus untuk PPPK guru ini, tesnya tidak mungkin dilakukan oleh BKN sendiri, karena jumlahnya sangat besar. Formasinya 1 juta orang, walaupun yang masuk baru 500.000, tapi jumlah ini adalah rekor Indonesia, Pak. Biasanya kami hanya menerima untuk ASN itu 150.000, 200.000. Tahun ini formasinya yang sudah masuk saja sudah 700.000. Jadi ini jumlah yang sangat besar, sehingga tidak mungkin kami lakukan sendiri. Kami bekerja sama khusus untuk PPPK guru ini dengan Kemdikbud dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah, jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Nah, itu nanti kami akan bekerja sama dengan Kemdikbud untuk bisa melaksanakan itu secara cepat, karena jumlahnya besar sekali. Yang lainnya masih akan menggunakan sistem yang sama. Prosedur atau flow-nya yang dilakukan menggunakan 2 sistem CAT BKN dan UNBK. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kok tidak CAT BKN semua, karena memang karena jumlah yang sangat besar, kami membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk melaksanakan. Walaupun nanti sistemnya, isinya itu nanti akan sama, transparansi dan akuntabilitasnya akan sama. Ini hanya fasilitas UNBK-nya saja yang digunakan. Berikutnya, untuk menjaga jaminan security pada tesnya, kami juga membuat aplikasi face recognition. Face recognition itu bisa melihat wajah dari peserta ujian. Jadi tidak memungkinkan lagi adanya calo. Kalau dulu masih mungkin calo masuk, walaupun sudah diperiksa macam-macam, tapi masih ada kemungkinan itu dikerjakan oleh calo atau joki, gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini tidak bisa lagi, karena kami sudah menggunakan teknologi face recognition. Jadi itu bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS. Berikutnya, ini adalah prosedur yang juga sudah kami diskusikan dengan Satgas COVID dan Kementerian Kesehatan. Jadi kami betul-betul menginginkan prosedur untuk tes ini juga memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Bahkan untuk yang positif COVID pun masih kami beri kesempatan untuk mengikuti ujian. Jadi akan ada prosedur-prosedur khusus bagi mereka yang positif COVID dan tetap bisa untuk mengikuti ujian. Jadi ada ruang khusus yang steril untuk mereka.